Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita berada di masjid ini untuk rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mempertegas status kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita adalah hambanya yang senantiasa berusaha untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, agar Allah memberikan keridhaan kepada kita dalam hidup dan kehidupan kita ini. Bapak dan sekalian yang kami hormati, kalau Allah sudah ridha terhadap kita, terhadap hidup dan kehidupan kita, maka kita pasti bahagia. Dan bahagia yang diberikan oleh Allah karena keridhaannya kepada kita adalah bahagia yang hakiki, bahagia yang tak ternilai harganya. Kita akan merasakan hidup ini penuh dengan kesenangan, penuh dengan kegembiraan. Bapak dan sekalian, dan ini yang harus kita rasakan dalam pelaksanaan perintah-perintah Allah dan upaya kita untuk menjauhi larangan-larangannya. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, kita baru saja sholat. Sudah tentu selesai sholat ini ada suasana bahagia. Betul Pak? Ada ketenangan di dalam jiwa kita ini. Pada saat kita merendahkan diri dengan penuh kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memberikan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beristighfar, mengakui kekurangan dan kesalahan kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ada perasaan yang mengalir, yaitu suasana batin yang membahagiakan. Nah, mari kita nikmati Islam ini pelan-pelan, dari saat ke saat, dari waktu ke waktu, dan akhirnya kita mampu menyimpulkan dengan kesimpulan yang kokoh bahwa memang kebahagiaan itu hanya ada dalam Islam. Hanya dalam apa? Islam. Kalau kita sudah bisa menyimpulkan bahwa kebahagiaan itu hanya dengan Islam, maka Bapak-Bapak sekalian, ini akan menjadi sebuah fakta kenyataan yang tidak mungkin kita akan melepaskan Islam itu. Ya, bahkan kita akan berusaha untuk memupuk keislaman kita ini. Karena kita akan semakin meningkatkan pengorbanan dan perjuangan kita untuk Islam itu. Karena di situ letak kebahagiaan itu. Dan itulah yang dinikmati oleh para nabi, para siddiqin, syuhada dan sholihin, yang juga kita mohonkan setiap kali kita berdiri dalam sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ini ada bentuk kesadaran bahwa memang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin, karena mereka itu telah menempuh jalan hidup yang benar. Dia membuat Allah ridho, sehingga Allah mencurahkan nikmatnya dalam hidup dan kehidupannya. Ya, bukan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang terkutuk dan orang-orang yang sesat. Kepada sekalian, kajian kita malam hari ini masih kita melanjutkan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan penyimpangan hidup dari Islam ini. Penyimpangan hidup dari Islam ini, dan kemarin kita buka dengan masalah syirik. Masalah syirik. Nah, syirik ini adalah persoalan besar, bukan persoalan kecil.
Karena syirik merupakan kezaliman. Kezaliman yang tidak mungkin Allah mengampuni kezaliman dalam bentuk syirik ini. Karena syirik ini menyamakan mempersekutukan Allah. Baik syirik yang dilakukan secara rububiyah, secara uluhiyah, maupun secara al-asma wa sifat. Secara rububiyah, kalau kita melakukan syirik seperti ini, berarti masih ada Tuhan yang juga mengatur kehidupan ini, yang menciptakan alam semesta ini, yang mengurusi alam semesta ini, yang mengatur kehidupan ini. Padahal sebagai orang yang beriman, kita sudah mengakui dan meyakini bahwa satu-satunya yang menciptakan, yang mengatur, yang mengurusi alam semesta ini, yang mengurusi hidup dan kehidupan ini hanyalah Allah. Dan semua yang ada ini adalah karya Allah, perbuatan Allah, bukan karya siapa-siapa. Jadi manusia, makhluk yang ada di alam semesta ini, bumi langit isinya, semuanya yang ada ini adalah karya Allah. Semuanya adalah perbuatan Allah. Dan kita ini merupakan bagian dari karya Allah, bukan karya siapa-siapa. Karena itu satu-satunya zat pencipta, pengatur, pengurus alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menentukan takdir yang pasti berlaku pada seluruh ciptaannya ini. Jika Allah menciptakan bumi, maka akan berjalan rumus dan ketentuan Allah yang berlaku untuk bumi. Allah menciptakan langit juga begitu, akan berlaku hukum-hukum yang berlaku bagi langit yang ada ini. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, juga akan terjadi hukum-hukum yang akan berlaku bagi tumbuh-tumbuhan. Dan ini semua adalah takdir Allah. Allah menciptakan manusia juga begitu, akan berlaku hukum-hukum yang pasti berlaku pada manusia ini. Dan itulah takdir Allah. Dan takdir Allah yang merupakan ilmu Allah yang telah diberikan kepada kita lewat Rasulnya, yaitu wahyu itu. Al-Quran 30 juz itu merupakan takdir Allah yang pasti berlaku pada makhluknya, yang pasti berlaku bagi kita manusia ini. Dan ilmu Allah yang sudah diberikan kepada kita seperti itu adalah merupakan ilmu yang pasti. Nah, yang pasti, yang tidak bersifat dhani tapi bersifat yakiniyah, bersifat pasti. Karena itu Bapak dan sekalian, kalau kita ini mau membuka Al-Quran dan kita hidup sesuai dengan Al-Quran, maka di situ kita akan hidup sesuai dengan fitrah penciptaan kita, dan itu kita akan bahagia. Ya, sama kalau ada seseorang menciptakan sebuah alat, maka orang itu akan menentukan manual yang pasti berlaku pada alat tersebut. Katakanlah kita beli HP, maka kita akan ada buku petunjuk tentang HP itu dari pembuatnya, dari penciptanya. Begitu pula Allah SWT menciptakan manusia ini, maka di sana Allah juga menciptakan manual, istilahnya kalau kita hubungan dengan alat. Ya, Allah menciptakan manusia, maka Allah menciptakan, membuat manual, ya petunjuk bagi manusia ini. Itulah namanya hidayah. Itulah Islam ini. Karena itu kalau kita ini hidup tidak sesuai dengan Islam, tidak sesuai dengan manual yang telah ditetapkan oleh Allah dalam menampaki hidup dan kehidupan ini, maka kita pasti tidak bahagia. Itu kita akan merusak fitrah kita, istilahnya. Dan kalau kita sudah merusak fitrah kita ini, maka hidup kita menjadi bias, menjadi menyimpang, dan di situ kita akan terganggu kebahagiaan kita. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, maka syirik yang merupakan kezaliman yang besar ini harus kita waspadai agar kita bahagia. Bagi kita ini sudah sholat, sudah puasa, atau masih belum bahagia, mungkin bisa jadi, masih bisa jadi kita masih melakukan apa? Syirik dalam hidup dan apa? Kehidupan ini. Nah, Bapak sekalian, syirik itu kemarin sudah kita jelaskan pengantarnya. Nah, sekarang kita berusaha untuk memahami macam-macam syirik. Yaitu ada syirkul akbar, ada syirkul asghar, dan ada syirkul khafi. Syirik besar, syirik kecil, dan syirik tersembunyi. Syirik besar yaitu bahwa kita menjadikan sekutu selain Allah, yang disembah, yang ditaati, sama seperti kita menyembah dan mentaati Allah. Nah, kalian jadi kalau kita ini melakukan syirik besar, maka kita melakukan sekutu. Nah, atau ada selain Allah yang menyamai Allah.
dalam masalah rububiyah, ketuhanan. Atau dalam masalah uluhiyah, dalam masalah ketaatan dalam hidup ini. Atau dalam masalah asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah yang merupakan kekhususan Allah. Kita membuat tandingan, kita membuat sekutu bagi Allah. Padahal Bapak dan sekalian, secara sederhana, ya tidak mungkinlah ada sesuatu yang menyamai Allah dalam segala-galanya. Betul Pak? Ya, secara sederhana saja, ya tidak mungkinlah ada yang menyamai Allah. Allah satu-satunya zat yang menciptakan, yang mengatur, yang mengurusi alam semesta ini. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang menurunkan hujan, yang menggerakkan semua yang bergerak ini, yang mengadakan semua yang ada ini, yang memberi makan semua yang makan, yang membuat tidur semua yang tidur, yang membuat melek semua yang melek, yang membuat berpikir semua yang berpikir, yang membuat ilmu semua yang berilmu. Bayangkan, mungkin ya nggak ada lah yang menyamai Allah. Ya tidak mungkin lah ada yang menyamai Allah. Nah, karena Allah SWT itu keberadaannya seperti itu, Bapak dan sekalian, maka kita sebagai makhluknya yang diciptakan oleh Allah, bahkan kita dimuliakan oleh Allah, karena seluruh ciptaan yang ada selain manusia itu juga diciptakan dan ditundukkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Maka kita ini harus pintar-pintar menempatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus menghambakan diri kita hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Dan kalau ada orang menyekutukan juga dalam penghambaan ini, di samping menghambakan diri kepada Allah, juga dia menghambakan diri kepada selain Allah, itu juga syirik, Pak. Itu juga apa? Syirik. Katakanlah kalau secara rububiyah, sudahlah, nggak mungkin ada Tuhan yang menciptakan, yang mengatur dalam yang sepadan dengan Allah, nggak ada. Dialah satu-satunya. Nah, secara rububiyah sudah bertauhid, sudah bersih, katakan, sudah ikhlas. Maka secara uluhiyah sekarang, secara uluhiyah dalam ketaatan, bisa saja kita ini dalam memberikan ketaatan itu, di samping taat pada Allah, masih ada selain Allah yang sama, mungkin lebih kita taati daripada Allah. Iya ya. Di samping kita mencintai Allah, mungkin masih ada yang sama kita cintainya, bahkan lebih tinggi cintanya kita kepada Allah. Nah, ini syirik. Ini namanya syirik uluhiyah. Syirik yang terkait dengan perbuatan kita manusia ini. Mungkin kita ini menyandarkan hidup di samping kepada Allah juga kepada selain Allah. Nah, ini syirik, Pak. Kita menyandarkan hidup kepada gaji kita, kepada ilmu kita, kepada perbuatan kita, kepada kekuasaan kita, di samping kepada Allah. Nah, itu syirik. Nah, sekalian, dari gimana begini ini barangkali yang paling banyak, yaitu syirik apa? Uluhiyah. Ya, hidup ini niat kita, tujuan kita hanya Allah, bukan yang lain. Tapi ada juga di samping Allah ada tujuan yang lain. Kita bekerja umumnya di mujahidin, di samping ya tujuannya kepada Allah ada yang lain. Mungkin bersifat duniawi, gaji atau kedudukan atau penghormatan atau apa status. Itu yang apa lebih apa namanya menonjol di samping apa Allah. Bapak dan sekalian, oleh karena itu maka kita perlu mengkaji masalah syirik ini supaya tauhid kita itu menjadi murni dan hidup kita ini terbimbing oleh pandangan hidup tauhid ini, ya sehingga kita terlepas dari perbuatan-perbuatan syirik itu yang mengganggu kebahagiaan kita, yang mengganggu kemurnian ibadah kita, yang mengganggu kebahagiaan selanjutnya, karena Allah pasti tidak ridho kalau masih ada kegiatan yang kita lakukan, apakah itu berbentuk keyakinan, akidah, ya, spirit, semangat, motivasi syirik, atau pikiran-pikiran syirik, atau perbuatan-perbuatan syirik yang kita lakukan. Dan itu yang mengundang murka Allah, yang membuat kita ini tidak bahagia. Karena itu Bapak dan sekalian, syirik besar ini ada 5, ada 6. Dan nanti akan kita kaji satu persatu. Pertama adalah syirik doa. Yang kedua adalah syirik dalam niat, motivasi dan tujuan. Dan yang ketiga adalah syirik dalam ketaatan. Yang keempat adalah syirik dalam cinta. Dan kelima adalah syirik dalam takut. Dan keenam syirik dalam tawakal. Ya, ada 6 syirik besar dalam kajian
yang dibahas dalam buku ini. Nah, nanti kita kaji satu persatu supaya kita juga bisa menilai, melihat keberadaan diri kita dengan ilmu ini, apakah kita masih lurus dalam beribadah ini, ataukah sudah ada yang mengotori yang membuat kita ini tidak bisa menikmati ibadah yang ada ini sebagai sebuah jalan menuju keridhaan Allah, menuju kebahagiaan. Bapak dan sekalian yang kami hormati, yang pertama, syirik doa. Syirik doa, yaitu berdoa kepada selain Allah sama seperti berdoa kepada Allah, baik sebagai permohonan maupun sebagai ibadah. Jika dengan doa itu kita memohon manfaat atau meminta dihindarkan dari bahaya, maka itu disebut sebagai doa permohonan. Jika dengan doa itu menunjukkan kepasrahan dan ketundukan kita kepada Allah, maka itu disebut doa ibadah. Kedua doa itu tidak ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak boleh menyembah selain Allah dengan kedua doa itu. Dan memberikan atau mengarahkannya kepada selain Allah adalah syirik dalam doa. Nah, Bapak sekalian, jadi doa itu ada doa permohonan, ada doa ibadah. Kalau kita memohon manfaat, mohon diberi rezeki, mohon diberi kesehatan, mohon diberi anak, mohon diberi kebaikan dan seterusnya, atau sebaliknya kita memohon perlindungan Allah dari bahaya, dari malapetaka, dari musibah dan lain sebagainya, maka ini adalah namanya doa permohonan. Dan itu hanya kita berikan kepada Allah, karena Allah zat yang kita kenal dengan asma'nya An-Nafi' Ad-Dhar, yang memberikan manfaat dalam hidup dan kehidupan ini hanya Allah. Begitu pula yang bisa mendatangkan mudarat itu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita ingin mendapatkan manfaat, apakah rezeki, ilmu, macam-macam kebaikan dalam hidup dan kehidupan ini, maka itu hanya kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau kita ingin terlepas dari musibah, dari bahaya, dari kekurangan, dari ketidakbaikan dalam hidup dan kehidupan ini, maka yang bisa menghilangkan kemudaratan, menghilangkan bahaya, menghilangkan ketidakbaikan dalam hidup ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang merupakan inti ibadah itu kita ajukan. Ya, kita ajukan hanya kepada siapa? Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya doa permohonan. Ada juga doa yang namanya doa ibadah. Doa ibadah ini adalah menunjukkan kerendahan dan ketundukan kita serta kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita lakukan dengan kita melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Itu adalah doa apa, Pak? Ibadah. Termasuk Allah merintahkan salat, kita terima dengan penuh ketawaduan, kepasrahan dan ketaatan untuk melaksanakan salat dengan rasa senang dan rasa cinta. Itu adalah doa ibadah. Jika semua perintah-perintah Allah itu kita laksanakan dengan rasa senang, tidak ada keterpaksaan, sehingga karena diterima dengan rasa senang, Bapak sekalian berbahagia, maka perintah-perintah Allah itu dilaksanakan dengan enak saja. Ya, kita ini tidak bandingkanlah kalau orang-orang bermalam di diskotik semalam suntuk itu, ya enak saja mereka, ya Pak. Nah, Allah merintahkan kita untuk bangun malam. Kalau itu kita terima dengan rasa senang, ya tidak mungkinlah itu berasa berat. Berat dan tidaknya itu karena persoalan perasaan, persoalan hati, Bapak dan sekalian. Kalau hatinya itu sudah nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala dan merasakan bahwa Allah itu adalah segala-galanya dalam hidupnya ini, dan itu dicintai dengan puncak kecintaan dan ditakuti dengan puncak ketakutan Allah Subhanahu wa taala, maka selalu tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, siap melaksanakan perintah tanpa reserve, istilahnya begitu. Maka Bapak-Bapak sekalian,
Kalau kita laksanakan dengan rasa senang dan rasa cinta yang puncak seperti itu, maka tidak akan terasa berat perintah-perintah Allah SWT. Dan memang perintah-perintah Allah itu tidak mungkin berat, karena Allah tahu persis tentang ciptaannya. Oh, Dia yang menciptakan, Pak, ya. Dia menciptakan, Dia tahu persis kemampuan manusia ini. Karena itu hukum-hukum, ketentuan dari ketetapan, syariat yang pasti berlaku pada ciptaannya, tidak mungkinlah tidak selaras, tidak serasi. Pasti pas. Pasti pas. Nah, kita cuma umpamanya akan kita bandingkan ini gerak jalan Surabaya Mojokerto. Itu kan capek dan payah, Pak. Tapi itu kalau diterima dengan senang ya enak saja, Pak. Ya, Pak. Iya. Enak saja itu. Ya 60 kilo, ya 50 kilo lebih Surabaya Mojokerto. Tapi itu kalau diterima dengan lapang dada, bahkan dengan senang, nah, capek-capek pun tidak terasa nikmat saja. Itu namanya sikap. Nah, kita sebagai orang yang beriman ini, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam menjalankan ibadah ini, kita sudah tahu persis siapa Allah, siapa diri kita, dan bagaimana sikap kita kepada Allah, termasuk sikap kita dalam menerima perintah. Maka sebagai orang yang beriman, pada saat kita menerima perintah, kita laksanakan dengan rasa senang, sehingga itu terasa nikmat di dalam melaksanakan perintah itu sendiri. Nah, dalam melaksanakan perintah itu sendiri. Tapi kalau itu terpaksa, nah, maka bagaimana buat kalian berat kalau yang terpaksa, karena tidak dari hatinya, tidak dari hatinya. Karena itu maka persoalan hati ini penting sekali. Nah, ini persoalan doa ini adalah persoalan apa? Hati. Bapak sekalian kami hormati, Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berkata, berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan kuperkenankan doamu bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina. Bapak-Ibu sekalian, jadi di sini Allah SWT memerintahkan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan perkenankan untuk kalian doa kalian. Jadi kita ini tinggal melaksanakan saja, ya Pak. Kita ini makhluk yang diciptakan, makhluk yang butuh, makhluk yang fakir ilallah. Kita ini makhluk yang butuh. Butuh siapa? Pada siapa? Butuh kepada Allah. Dan hakikatnya kita ini adalah makhluk yang butuh, Pak. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Ghani, Al-Ghani Al-Muhni, yang Maha Kaya dan memberikan kekayaan kepada kita, Pak. Sekali Allah Maha Kaya, Pak. Semuanya milik Allah. Ya, dan Allah Maha Kaya. Kekayaan Allah tak terhingga, tak terbatas. Semuanya milik Allah. Termasuk diri kita juga milik siapa? Allah Subhanahu wa taala, Pak. Dan Allah juga yang memberikan kekayaan. Semua kekayaan yang ada di tangan manusia ini, itu milik Allah, dititipkan hakikatnya. Hakikatnya bukan milik kita, titipan saja. Tidak Allah yang buat kaya ini. Karena itu maka, kalau kita memohon, jangan mohon pada yang lain lah. Yang lain itu butuh. Kalau mohon pada presiden, presiden juga butuh. Butuh duit. Ya Pak. Butuh kekuasaan. Butuh istri. Wah, yang namanya makhluk itu butuh. Ya enggak butuh hanya Allah saja yang Ghani, Al-Ghani, Al-Muhni. Karena itu salah kalau kita ini memanjatkan doa kepada selain Allah, Bapak dan sekalian. Hanya kepada Allah satu-satunya tempat memanjatkan doa itu. Nah ini, dari kekayaan Allah tak terhingga. Semuanya ini milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Nah kita diperintahkan oleh Allah memohon kepadanya. Dan Allah sudah menyatakan astajib lakum. Niscaya aku akan memperkenankan kalian, memperkenankan doa kalian. Innal ladzina yastaghfiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang menyombongkan untuk menyembah kepadaku, dan itu berdoa, Pak. Jadi orang yang malas berdoa itu sombong, istikbar. Jadi kalau orang itu malas berdoa atau salah dalam berdoa, dalam arti tidak kepada Allah, ya, sekalian dinyatakan oleh Allah, saya dakhuluna jahannam. Mereka akan masuk neraka jahanam. Dakhirina, dalam keadaan hina dan dina. Yang dimaksud dengan ibadati, yastakbiruna an ibadati,
dalam ayat tersebut adalah berdoa. Nah, berdoa. Jadi doa itu disebut ibadah. Bahkan doa itu adalah kata Nabi mukhul ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu merupakan intinya ibadah, otaknya ibadah, pokoknya Bapak ibadah. Nah, Bapak dan sekalian yang kami hormati, karena kita ini makhluk Allah. Dan ini makhluk Allah yang dhaif, yang lemah. Oh Pak, kok lemah Pak? Kita Pak. Iya, walaupun kita dikatakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah, diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, tetapi tetap bahwa kita adalah makhluk yang tergantung. Tergantung pada siapa? Tergantung pada Allah. Kan? Kita ini butuh makan. Ya namanya butuh itu kan tergantung Pak. Ya, butuh. Lapar, butuh makan. Haus, butuh minum. Butuh istri, butuh ilmu, butuh. Makhluk yang butuh itu adalah makhluk yang lemah, yang fukara. Fukara kepada siapa? Ilallah. Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya itu Bapak dan sekalian telah menciptakan seluruh yang ada ini, dan itu semua ditundukkan untuk memenuhi kebutuhan siapa? Manusia. Untuk memenuhi kebutuhan manusia. Udara diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Air diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada laki, ada pria diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tanah untuk manusia, matahari untuk manusia. Sudahlah Bapak sekalian yang hormati. Jadi Allah yang Maha Kaya itu sangat Maha Kasih dan Maha Sayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Telah memberikan kasih sayangnya sedemikian rupa kepada seluruh makhluknya yang ada ini. Dan secara khusus kepada hamba-hamba yang telah beriman ini. Allah Subhanahu wa taala Maha luas rahmatnya, meliputi segala sesuatu. Nah, kalau sudah seperti itu keberadaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai orang yang beriman yang menyadari akan keberadaan diri kita, maka Bapak dan sekalian, tidak mungkinlah kita menengadakan doa kita kepada selain Allah. Betul Pak ya? Nah, karena itu kita harus rajin berdoa Pak. Harus rajin apa? Berdoa. Dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa menggantungkan diri kepada Allah, memohonkan segala harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu manusia yang akan tumbuh kedirian dan kemandiriannya, Pak. Tapi kalau manusia itu sudah menggantungkan diri kepada selain Allah, menggantungkan diri kepada bapaknya, kepada ibunya, kepada jabatannya, ya, kepada ilmunya, kepada yang lain-lainnya, maka dia akan rapuh dan akan kehilangan kedirian dan kemandiriannya. Justru kalau kita ini hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ Bapak dan sekalian, yang namanya kedirian dan kemandirian itu akan terbangun, dan kita akan menjadi manusia-manusia yang tidak tergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penting, Pak. Tapi kalau orang sudah minta-minta kepada manusia, minta-minta kepada bos, minta-minta kepada yang lain-lain, maka semakin dalam ketergantungannya kepada selain Allah, maka di situ dia akan terjerembab ke dalam kehinaan dan kenistaan. Tetapi kalau kita ini hanya bergantung kepada Allah, dan kita tunjukkan doa dan harapan kita kepada Allah, maka di situ Bapak sekalian, kita akan terangkat, ya, harkat dan martabat kita, akan tumbuh kedirian dan kemandirian kita, dan akan ada solusi dalam kehidupan kemanusiaan ini. Nah, ini penting. Sepertinya sederhana doa ini, tetapi ini sangat mendasar. Sangat apa? Mendasar. Kepada sekalian, karena itu kalau orang itu enggan berdoa kepada Allah, maka itu menunjukkan kesombongan, Pak ya, kesombongan. Ya, jadi kalau orang itu tidak mau menggantungkan diri kepada Allah, adalah kesombongan atau kebodohan. Nah, yang dikatakan oleh Allah, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, dari berdoa, saya dakhuluna jahannam madawin, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Nah, ini maka perlu kita bimbing anak-anak kita
Dan sampai anak-anak kita sudah semakin dewasa, sehingga gantungkan kepada bapak ibunya, ya Pak. Karena kita tidak didik anak kita berdoa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini menggantungkan diri kita kepada perusahaan kita. Perusahaan kita ini bisa bangkrut, Pak. Tapi kalau kita sudah terbimbing dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun perusahaan bangkrut, gak jadi masalah. Yang penting Allah tetap apa? Sebagai gandolan kita, sebagai tumpuan dan harapan kita. Ini yang penting-penting ini, Pak. Orang yang tidak banyak membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah kena stres, tuh, Pak. Kenapa, Pak? Stres, depresi mental, shock mental. Kalau orang mau menggantungkan bahwa sekolah ini satu-satunya ya harapan kita, ya salah. Oh, sekolah kok harapan kita? Itu hanya wasilah saja. Ya Allah Subhanahu wa taala sebagai apa namanya? Harapan satu-satunya. Bayangkan kalau sekolah sangat SMP nggak lulus, bisa frustrasi, Pak. Ya, Pak. Ya bisa masuk jurang, bisa kebut-kebutan, bisa macam-macam dan sebagainya, putus asa, bunuh diri. Karena sudah menggantungkan diri kepada selain Allah, karena sudah berdoa dan berharap kepada selain Allah. Jadi membimbing, membina, mengantarkan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita untuk berdoa hanya kepada Allah, itu penting. Itu adalah landasan pokok ya dalam beribadah ini. Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah." Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan dengan suara yang lemah lembut. Nah, kalau kita ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah butuh. Ya, merendahkan diri. Tahu dirilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau manusia di hadapan Allah merasa besar, itu repot, Pak, ya. Dia merasa kecil di hadapan Allah, merasa butuh di hadapan Allah, merasa lemah di hadapan Allah, merasa butuh di hadapan Allah. Itu sikap-sikap yang harus menyertai pada saat kita berdoa. Pada saat kita apa? Berdoa. Dan kita berdoa dengan suara yang lemah lembut, khufyatan. Tidak suara keras-keras, karena Allah itu dekat. Fa inni qarib, ujibu da'wata da'i idza da'an. Sehingga aku itu dekat. Allah itu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat kepada urat nadi leher kita. Coba, urat nadi apa? Leher kita ini. Jadi Allah itu lebih dekat kepada kita daripada diri kita sendiri terhadap diri kita, Pak. Gak usah keras-keras. Gak usah apa? Keras-keras. Ya, di sini wa khufyah. Ini. Karena itu Pak sekalian, indah sekali kalau di malam-malam hari, jam 2 malam, jam 3 malam, ada persoalan-persoalan pelik, persoalan-persoalan berat, ya, kita bangun qiyamul lail, ya, kita memanjatkan doa kepada Allah SWT, akan terasa nikmat itu, Pak. Ya, akan terasa apa? Nikmat. Dan berdoa seperti ini kita tumbuhkan, ya, kesadaran berdoa ini. Dan berdoa hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Bapak Rasul sekalian yang kami hormati, Allah menyuruh kita berdoa kepadanya, karena dengan berdoa itu berarti manusia telah beribadah dan menyembah Allah. Karena mana ibadah itu hakikatnya adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Maka jika perintah berdoa itu dilanggar dengan berdoa kepada selain Allah, maka ia dianggap menyembah objek yang kepadanya ia berdoa. Jadi gak boleh kita berdoa kepada selain Allah, kepada orang mati, kepada para wali, kepada para nabi dan rasul. Nah boleh, Pak, walaupun nabi dan apa? Rasul, walaupun wali yang telah berjasa untuk menyebarkan Islam dalam masyarakat ini, tetap namanya berdoa dan berharap itu hanya kepada siapa? Allah. Hatta kepada nabi dan rasul pun, ya, dilarang. Tidak selayaknya, merupakan kezaliman, merupakan syirik. Merupakan apa? Syirik. Doa itu hanya kepada Allah, jangan diberikan kepada selain Allah, hatta kepada nabi-nabi dan rasulnya.
Sekalian kami hormati, Allah berfirman, "Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin, idzan usawwikum bi rabbil alamin." Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata, karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam. Itu nanti kita akan menyesal, Pak. Jadi jangan sampai kita di dunia ini mempersamakan Allah dengan Tuhan pencipta alam semesta ini, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menyesal nanti pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita telah melakukan kesesatan yang nyata. Karena kita membuat sekutu, membuat tandingan, ya, Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara kita berdoa di samping kepada Allah juga kepada yang lain. Nah, itu mempersekutukan Allah di dalam hal berdoa. Bapak sekalian, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, tadi sudah kita sampaikan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu mengatakan, wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza khusyira an-nasu kanu lahum a'da'u wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Jadi apa saja yang diseru, yang dimintai permohonan atau doa selain Allah ketika di dunia ini, semuanya bahwa sekalian berbahagia, itu semuanya tidak akan bisa memperkenankan doanya. Dan nanti di akhirat juga begitu, ya, akan menjadi musuh bagi orang-orang yang berdoa kepadanya itu. Jadi berhala-berhala itu nanti akan juga mempermalukan orang yang berdoa itu kepadanya, karena bukan berdoa kepada Allah. Nah, ini penting sekali untuk kita perhatikan, dan sampai ada doa dan harapan yang kita panjatkan kepada selain Allah, karena mereka itu semua tidak akan pernah bisa memperkenankan doa sampai hari kiamat, dan mereka akan lalai terhadap doa-doa tersebut. Artinya tidak akan ada perhatian. Dan apabila kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar di hari kiamat nanti, maka mereka akan menjadi musuh-musuh kita semua yang berdoa kepadanya itu. Nah, ini, ya. Serta mereka akan mengingkari. Mereka juga akan mengingkari. Bapak dan saudara kami hormati, karena itu maka gak ada alasan untuk berdoa kepada selain Allah. Nah, saudara-saudara kita yang tanya kadang-kadang akhir ini, masa-masa liburan begitu itu, melakukan kunjungan ke makam-makam wali dan seterusnya begitu, itu sebenarnya nggak jadi masalah kalau pemahaman akidahnya itu sudah benar. Mereka datang ke sana karena supaya mengingat akan kematian. Ya, wali saja bisa mati, apalagi kita. Oh, begitu. Bisa begitu, Pak. Kalau dia punya akidah yang benar. Selanjutnya adalah menyadari bahwa hidup di dunia ini terbatas. Padahal kita adalah pemangku amanah Allah dalam hidup dan kehidupan ini, seperti para wali itu. Maka kita harus siap melanjutkan tugas para da'i yang pernah diemban oleh para wali itu. Sehingga setelah mengunjungi itu sadar akan kematiannya yang terbatas hidup di dunia ini, maka selanjutnya adalah bersungguh-sungguh dalam melakukan tugas dakwah, melanjutkan tugas para pendahulunya. Nah, ini akan bersikap positif, Pak. Tetapi kalau tidak seperti itu, karena kelemahan akidahnya, sehingga justru berdoa kepada wali-walinya, memohon kepada wali-wali. Nah, ini yang menjadi masalah, Pak. Ya, dan lain sebagainya. Nah, karena itu maka perlu belajar seperti ini supaya kita tidak salah dalam bersikap, dalam bertingkah dan lain sebagainya. Ini persoalan doa, Pak, masih panjang, dan ini perlu kita pahami dengan baik. Jadi doa itu ada dua jenis tadi, Pak, ya. Doa permohonan dan doa ibadah. Semoga itu semua kita pahami dengan baik, dan itu hanya kita berikan kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Dan sampai masih ada yang lain, ya ada sajanya, kepada Allah saja, titik.
Tidak ada yang lain. Nah itu, supaya tidak ada sekutu atau syirik dalam hal berdoa, karena itu merupakan syirik besar. Syirik besar, Pak. Kedzaliman besar. Saya kira demikian apa yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Mari kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.